Orang yang memakan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara. Mereka itu makan api neraka. Di dunia, orang-orang yang memakan harta haram atau harta anak yatim akan dipenuhi tubuhnya dengan penyakit-penyakit. Yang penyakit itu umumnya berhubungan dengan masalah panas, seperti panasnya api. Pengertian memakan harta anak yatim adalah tindakan mengambil, menggunakan atau menguasai harta anak yatim dengan cara yang tidak benar atau tanpa izin syariat. Ini termasuk memakai untuk kepentingan pribadi, menipu, mengurangi, atau merusak harta yang seharusnya dijaga sampai mereka dewasa. Kedudukan anak yatim dalam Islam. Islam sangat memuliakan anak yatim. Anak yatim kehilangan perlindungan seorang ayah, sehingga Allah memerintahkan umat Islam untuk menjaga hak-haknya, merawat mereka, tidak menzalimi mereka, mengolah hartanya secara amanah. Menyakiti atau menzalimi anak yatim adalah dosa besar. 3. Dalil Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 10, yaitu artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat ini menunjukkan bahwa memakan harta anak yatim adalah dosa besar. Pelakunya diancam azab neraka. 4. Bentuk-bentuk memakan harta anak yatim. Beberapa bentuk perbuatan yang termasuk memakan harta anak yatim. 1. Mengambil harta peninggalan orang tuanya untuk kepentingan pribadi. 2. Tidak memberikan bagian waris kepada anak yatim. 3. Menjual harta anak yatim tanpa keperluan yang syar'i. 4. Mengurangi atau menghilangkan bagian harta mereka. 5. Mengatur harta mereka secara ceroboh sehingga merugikan. 6. Menunda memberikan harta setelah mereka balik. 5. Hukum memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Pelakunya mendapatkan ancaman keras dalam Al-Quran dan hadis. Dilarang keras dalam syariat kecuali wali mengelola harta anak yatim untuk kepentingan anak itu sendiri dengan cara yang baik. 6. Cara menjaga harta anak yatim. Jika seseorang menjadi wali atau pengelola harta anak yatim, maka ia wajib mengelola harta dengan amanah, tidak mengambil sedikit pun kecuali upah yang diperbolehkan, mencatat dan mengawasi harta dengan jujur, mengembalikan seluruh harta saat anak yatim telah balik dan dewasa, tidak mencampur adukan harta pribadi dan harta anak yatim. 7. Akibat dan dampak dunia, merusak terus keluarga dan masyarakat, menyebabkan konflik waris, menanggung dosa dan merasa tidak tenang. Dampak akhirat, diancam memakan api neraka, termasuk pelanggaran amanah atau khianat. 8. Hikmah larangan ini untuk melindungi hak-hak anak yatim, yang menegakkan keadilan, membentuk masyarakat yang aman dan berakhlak, mencegah kezaliman terhadap orang yang lemah. Sekian materi singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.